Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B pagi semester 6. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dalam cerita fabel yang berjudul Monyet dan Ayam. Tentunya dalam mata kuliah Sastra Anak yang diampuh oleh Ibu Saptiana Sulastri, Magister Pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan cerita fabel yang berjudul Monyet dan Ayam. Pada suatu zaman, ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet, si Yam-Yam dan si Mon-Mon namanya. Namun persahabatan itu tidak berlangsung lama, karena kelakuan si Mon-Mon yang suka semena-mena dengan binatang lain. Hingga pada suatu petang, si Mon-Mon mengajak Yam-Yam untuk berjalan-jalan. Ketika hari sudah petang, si Mon-Mon mulai merasa lapar. Kemudian ia menangkap si Yam-Yam dan mulai mencabuti bulunya. Yam-Yam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. "Lepaskan aku! Mengapa kau ingin memakan sahabatmu?" teriak si Yam-Yam. Akhirnya Yam-Yam dapat meloloskan diri. Ia lari sekuat tenaga. Untunglah tidak jauh dari tempat itu adalah tempat kediaman si Kepiting. Si Kepiting merupakan temannya Yam dari dulu dan selalu baik padanya. Dengan tergopoh-gopoh ia masuk ke dalam lubang rumah si Kepiting. Di sana ia disambut dengan gembira. Lalu Yam-Yam menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk pengkhianatan si Mon-Mon. Mendengar hal itu, akhirnya si Kepiting tidak bisa menerima perlakuan si Mon-Mon. Ia berkata, "Mari kita beri pelajaran si Mon-Mon yang tidak tahu arti persahabatan itu." Lalu ia menyusun siasat untuk memperdayai si Mon-Mon. Mereka akhirnya bersepakat akan mengundang si Mon-Mon untuk pergi berlayar ke pulau seberang yang penuh dengan buah-buahan. Tetapi perahu yang akan mereka pakai adalah perahu buatan sendiri dari tanah liat. Kemudian si Yam-Yam mengundang si Mon-Mon untuk berlayar ke pulau seberang. Dengan rakusnya si Mon-Mon segera menyetujui ajakan itu, karena ia pikir akan mendapatkan banyak makanan dan buah-buahan di pulau seberang. Beberapa hari berselang, mulailah perjalanan mereka. Ketika perahu sampai di tengah laut, Yam-Yam dan Kepiting berpantun. Si Yam-Yam berkokok, "Aku lubangi, ho!" Si Kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kali berkata begitu, maka si Yam-Yam mencotok-cotok perahu itu. Akhirnya perahu mereka itu pun bocor dan tenggelam. Si Kepiting dengan tangkasnya menyelam ke dasar laut, sedangkan si Yam-Yam dengan mudahnya terbang ke darat. Tinggallah si Mon-Mon yang berteriak minta tolong karena tidak bisa berenang. Akhirnya ia pun tenggelam bersama perahu tersebut. Nah, dalam cerita fabel yang berjudul Monyet dan Ayam ini, unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tema. Nah, temanya yaitu tentang teman yang tega terhadap sahabat sendiri. Nah, yang kedua ada latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempatnya yaitu di pulau dan laut. Yang kedua ada latar waktu. Waktunya yaitu petang dan siang hari. Nah, latar yang ketiga itu latar suasana. Suasananya itu sedih dan kecewa. Nah, untuk alurnya dalam cerita fabel Monyet dan Ayam ini menggunakan alur maju. Nah, selanjutnya itu penokohan. Si Yam-Yam ini merupakan tokoh protagonis. Nah, si Mon-Mon ditokohkan sebagai antagonis dan si Kepiting ditokohkan sebagai tritagonis. Adapun amanat yang disampaikan dalam cerita fabel ini yaitu bersabarlah menghadapi ujian dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan pernah kita mengkhianati sahabat kita, karena menjadi seorang sahabat itu haruslah dalam seperjuangan. Tidak boleh kita mengkhianati sahabat kita. Nah, adapun sudut pandang dalam cerita fabel ini yaitu sudut pandang orang ketiga, di mana orang ketiga ini menceritakan kembali ceritanya kepada pembaca. Untuk gaya bahasanya yaitu menggunakan dialog. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.